Tes Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membahas tentang sleep dan hibernate ya teman-teman ya. Nah, informasi ini berdasarkan dari pengalaman kita sejak 2004 menjadi teknisi ya teman-teman ya. Dan sudah terkonfirmasi benar di Microsoft. Sudah terkonfirmasi benar di Microsoft. Nah, jadi teman-teman juga bisa ngecek sendiri ke website resminya Microsoft ya teman-teman ya. Itu tentang shutdown, sleep, dan hibernate. Itu bisa ngecek sendiri kok teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu yang shutdown. Kalau shutdown ini teman-teman pasti udah pada tahu ya, dia itu mematikan sepenuhnya teman-teman ya. Prosesnya start lagi sedikit agak lambat dibandingkan sleep dan hibernate. Terus juga pekerjaan atau posisi terakhir itu akan dari awal lagi. Jadi kerjaan terakhir kita nggak akan kembali ke sana. Misalnya habis buka Microsoft Word, habis ngetik, kalau di shutdown dinyalain ya nanti kebuka ini lagi teman-teman ya, dari awal lagi, masuk desktop lagi. Nah, untuk yang sleep itu untuk penggunaan baterai atau daya, dia lebih sedikit dibandingkan ketika kondisi nyala normal ya teman-teman ya. Udah pada ngerti juga kemungkinan ini. Nah, nanti kita lihat yang hibernate teman-teman, perbedaannya apa. Jadi kalau yang sleep itu sedikit penggunaan dayanya dibandingkan ketika on normal, ketika operasional. Sedangkan yang hibernate, nah ini dia lebih sedikit lagi penggunaan dayanya dibandingkan sleep teman-teman ya. Oke, jadi untuk perbedaan yang pertama di sini untuk penggunaan dayanya, sleep itu lebih sedikit dibandingkan ketika operasional normalnya ya. Tapi kalau hibernate dia lebih sedikit lagi dari sleep. Nah, ini itu untuk kategori penggunaan daya. Nah, ini untuk yang kedua, untuk startnya ya teman-teman ya. Untuk start itu sleep itu lebih cepat di antara shutdown maupun hibernate. Dia lebih cepat dan akan kembali ke posisi terakhir. Misalnya ini kayak ini habis buka PowerPoint, dia akan kembali ya ke sini lagi. Itu untuk yang sleep. Sedangkan untuk hibernate dia juga kembali ke posisi terakhir teman-teman. Jadi kalau ini kayak buka PowerPoint ini, nanti kalau di hibernate dia juga akan kembali lagi ke sini. Cuma dia tidak secepat sleep kembalinya ya teman-teman ya. Jadi untuk hibernate dia sama-sama sih kembali ke posisi terakhir, tapi dia tidak secepat sleep. Nah, untuk waktunya ini, sleep itu dipakai untuk kapan? Ini untuk sebentar-sebentar teman-teman ya. Jadi misalnya kayak teman-teman mau ke kamar mandi atau kemana, nah itu untuk waktu yang sebentar-sebentar kita pakai sleep. Bedanya sama hibernate apa? Hibernate digunakan kalau teman-teman meninggalkan laptop dalam waktu yang agak lama, jadi pakainya hibernate teman-teman. Nah, jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Ini fungsinya masing-masing, hibernate, sleep, dan shutdown. Untuk daya baterainya sama-sama sedikit ya teman-teman ya, menghabiskan daya yang sedikit. Cuma kalau dibandingkan sleep sama hibernate, dia yang lebih sedikit lagi adalah hibernate untuk penggunaan daya baterai si laptop ini, menyedot baterai daya maksudnya ya. Kalau sleep ya sebenarnya sedikit, tapi lebih sedikit lagi yang hibernate. Karena kalau teman-teman ngeslipnya kelamaan, pasti nanti daya baterainya akan menurun lumayan banyak itu. Kalau agak lama ya, karena ini fungsinya hanya untuk sebentar-sebentar aja. Tapi kalau hibernate baterainya nggak akan berkurang banyak banget teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai salah, karena kita sering dapat customer itu yang sering bermasalah di harddisknya karena ini teman-teman, dia keliru antara sleep dan hibernate. Misalnya dia mau perjalanan dari mana sekitar 1 jaman atau apa, itu laptopnya di sleep selama perjalanan, naik motor, laptopnya mungkin kegoncang-goncang pas di perjalanan, nah harddisknya cepat rusak. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, demikian info dari kita. Semoga bermanfaat.